Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kedatangan motor Vario Tekno yang karbu. Nih motornya, dan permasalahannya motor ini mogok. Nah, dan setelah diperiksa, permasalahannya ini tidak ada pengapian. Pengapiannya hilang. Sebelumnya motor ini pernah dibawa ke bengkel ya, sebelum datang ke sini motornya pernah dibawa ke bengkel, dan kemudian kata bengkelnya sudah kiproknya sudah mati dan tidak bisa keluar api. Nah, seperti itu penjelasannya. Terus kata orangnya ini kiproknya sudah diganti sama yang original. Tapi tidak tahu ya, ini belum dicek, belum dibuka, soalnya kiproknya ada di depan. Coba jam, orang cek jam pengapianan aja. Nah, untuk membuktikan kita cek dulu satu persatu permasalahannya. Nih, businya sudah dibuka. Kontak jam, guys. Sip. Oke. Nah. Oke. Coba buka bagian akinya jam, tadi lah. Siap. Kata orangnya kiproknya sudah diganti sama yang original, tapi masih saja tidak bisa hidup, tidak keluar pengapiannya. Terus kata bengkelnya katanya harus ganti aki, dan yang punyanya tidak mau. Berhubung yang punya motornya sudah langganan di sini, jadi yang punya motornya memutuskan untuk dibawa pulang, tapi kiproknya tetap diganti. Katanya yang punya motornya tidak percaya sama si bengkelnya. Ini kalau misalnya tidak ada permasalahan, sebenarnya motor Vario Tekno yang karbu ini tidak menggunakan aki, masih tetap bisa hidup. Nah, kalau ini permasalahannya kiproknya sudah diganti sama yang original katanya, tapi tetap saja masih tidak bisa hidup. Sebenarnya ada beberapa faktor permasalahannya ya, kalau sudah diganti kiprok masih tidak bisa hidup, tidak keluar pengapian, berarti ada permasalahan yang lain. Bisa di kabel-kabel yang putus, bisa di switch tanda samping, bisa di spool, bisa di kunci kontak, dan bisa juga di CDI. Untuk lebih pastinya, untuk lebih jelasnya, nih sedang dibongkar dulu. Nih, ini sama-sama motor Vario yang mogok nih. Ini Vario Tekno, tapi Vario Tekno yang FI. Ini permasalahannya sama, tidak ada pengapian. Nih motornya. Dan ternyata setelah dicek permasalahannya sensor CKP-nya mati. Tapi ini belum pasti entah mati atau tidak, karena sensor CKP-nya penuh dengan oli itu, karena seal kerekasnya bocor. Tuh. Tuh. Oke, kalau untuk yang ini nanti saya videokan lagi apa saja masalahnya. Intinya ini tidak ada pengapiannya. Sama-sama Vario, beda body sama penyakit. Vario. Kalau untuk Vario yang ini sudah dicek, standar samping, switchnya bagus, yang lain bagus. Tapi ini sedang dicek untuk sensor CKP-nya.
Biasanya kan kalau sensor CKP itu ada tanda kedipan di speedometer nih, lampu mil. Biasanya menyala di angka 52, tapi ini tidak ada kode mil sama sekali. Entah ini ECU-nya yang mati apa sensor CKP-nya. Atau juga bisa jadi di kabel-kabelnya. Nah, ini sudah dibongkar nih. Ternyata benar kiproknya baru. Tuh. Kiproknya baru, tipenya SH7. SH714DA. Oke, langsung saja ke pengecekan. Coba bawa tester nu hijau aja. Nah, coba testernya karena negatif aki kan hiji. Nah, cara pengecekannya menggunakan tester. Terus colokkan kanu bodas. Kemudian yang satunya lagi dicolok ke kabel yang sorry bos. Nah, HP-nya murak. Nah, yang satunya lagi dicolok ke kabel soket kiprok yang warna putih. Setelah itu kita engkol Han, nyalahkeun Han. Han, nyalakeun Han. Nah, testernya sudah menyala. Berarti bisa dikatakan jalur yang dari sepul menuju ke kiprok bisa dikatakan aman. Nah, lampu tester sudah menyala. Kemudian kita cek lagi ke bawah. Jam cabut testernya jam. Nah, coba karena bodykan ada hiji. Oh sorry cek belah dia lah jam. Nah, untuk langkah selanjutnya pengecekan di area kunci kontak. Biasa jam min hiji. Ini hiji terus masukkan karena iya tah. Soket kunci kontak. Coba kanu berem. Nah, untuk aki ini masih normal ya, tapi mati tidak bisa starter. Coba keluar kontaknya. Kemudian cek di yang sebelahnya lagi nih. Harus setelah kunci kontak on. Nah, cara mengeceknya setelah dicolok kemudian dikontak. Kalau nyala berarti kunci kontaknya masih dalam keadaan bagus. Nah, ini sudah nyala berarti kunci kontak bisa dikatakan aman. Oke, setelah dicek di bagian depan semua, aki aman, kiprok aman, jalurnya aman. Untuk memastikan jalur yang dari sepul menuju ke kiprok aman, nah coba cek bagian soket sepul jam. Nah, soket sepulnya sudah dicabut. Tester ke basa body. Terus colok ke kabel yang warna putih. Coba di selahan. Nah, ini mau tadi kontak. Nah, testernya sudah nyala berarti bisa dikatakan sepulnya masih bagus. Nah, untuk pemeriksaan yang singkat langsung saja kita cek dulu ke kabel warna ke kabel coil, kabel CDI yang menuju ke coil. Atau bisa juga langsung dari sini nih. Coba cabut padutnya aja. Nah, untuk memastikan, nah coba kunci kontakan. Nah,
masih tetap tidak keluar api. Nah, untuk koil masih tetap tidak keluar api, berarti bisa dikatakan busi sama cangklong businya aman. Untuk langkah selanjutnya, cabut warna kabel yang dari CDI menuju ke kuil. Nah, hitam strip kuning. Warnanya hitam strip kuning. Nah, coba dengan kabel saya jam. Oke, untuk langkah selanjutnya nih. Kabel CDI yang menuju ke koil warnanya biru hitam strip kuning. Tuh. Jumper pakai kabel. Terus kabelnya antelkan ke dia jam. Nah, kayak gitu. Coba dinyalakan Han. Ah, masih tidak keluar. Masih belum keluar. Oke, dan setelah dicek masih tetap tidak ada. Bisa jadi ini CDI-nya yang mati. Nah, ini CDI-nya nih. Bisa jadi CDI-nya mati, tapi ini belum pasti ya. Nanti saya cek dulu jalur pulser. Nah, jalur pulser yang warnanya biru strip kuning. Nah, biru strip kuning ini warna jalur pulser yang menuju ke CDI. Untuk jalurnya nanti kita cek bareng-bareng ya. Oke, untuk selanjutnya langkah selanjutnya nih jam. Cek bagian kabel warna pulser. Colok karena kabel warna biru kuning ya, udah kena jalur ya. Colok. Tawa kadinya colok ini langsung kena kabel. Bisa saya kena soket sama kena kabel nakeun. Nah, oke, selanjutnya nih begini nih. Kita coba cek kabel warna biru strip kuning yang dari yang menuju ke spool dari CDI, apakah connect atau tidak. Coba jam cek pakai apometer. Kita akan mau luhur ya. Nah, itu. Terus nah, oke, jalurnya aman ya. Jadi ini bisa dikatakan CDI-nya yang mati. Nah, satu lagi cara pemeriksaannya nih. Ini kabel switch standar samping. Ini digabung seperti ini nih. Tuh. Digabung seperti ini dikarenakan tadi bekas sobekan juga, kabelnya bekas disobek, jadi saya jumper seperti ini. Kalau di jumper masih tidak ada arusnya, tidak keluar dari coil, berarti saya pastikan CDI-nya yang mati. Coba jam cek di jam. Han, setelah deh Han. Nih cara pengecekannya, kunci kontakan, lihat aja. Nah, oke, bisa dikatakan ini CDI-nya mati. Nih kiprok baru tetap tidak bisa nyala. Kata orangnya harus suruh ganti aki, kata bengkelnya. Sebenarnya motor ini tidak menggunakan aki. Kalau kiproknya bagus, komponen yang lain bagus seperti switch standar samping, kunci kontak, spool, coil. Kalau semuanya bagus, kiprok baru, meskipun tidak menggunakan aki, tetapi motornya itu masih bisa hidup. Cuman tidak bisa di starter begitu. Dan yang bagusnya sih harus memakai aki.
Soalnya percuma ini kalau misalnya sekarang ganti aki, tetap saja motor tidak akan hidup. Nah, dipastikan permasalahannya dari sini nih, dari CDI-nya yang mati. Oke, untuk memastikan kepastian yang benar-benarnya, simak saja lanjutannya nanti di part 2. Nanti saya akan coba dulu CDI yang punya motor lain ya. Tapi belum dicopot, masih ada di belakang. Dan sebelum dicek pakai CDI lain juga, nanti saya akan telusuri lagi apanya yang rusak ya. Tapi bisa dipastikan sih CDI-nya yang mati. Oke, mungkin video hari ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lanjut di part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.